netizen, happy Sunday everyone. Hari Senin itu mungkin adalah hari yang sebagian besar orang bikin males gitu kalinya, karena setelah weekend kita harus kembali lagi ke rutinitas kita masing-masing. Tapi khusus untuk hari Senin ini kita harus lebih semangat lagi, karena hari ini KBS itu punya satu acara baru yang istimewa banget, yaitu adalah Cigading Podcast. So welcome guys to Cigading Podcast. Cigading Podcast ini merupakan media komunikasi terbaru di KBS, di mana insan KBS itu akan dapat saling berbagi informasi. Dan setiap bulannya nanti Cigading Podcast ini akan diupload di akun YouTube-nya KBS. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang. Oke, hari ini untuk episode pertama kita kedatangan tamu yang istimewa banget. Hari ini kita kedatangan ketuanya karyawan. Ada Bapak Heri Setiawan di sini. Selamat siang Pak Heri. Iya. Gimana Pak Heri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat walafiat. Kemarin ketemu sempat sakit ya Pak ya? Iya Mbak. Gimana? Udah sembuh Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Sekarang sudah sebut total insyaallah. Amin. Pak Heri, saya mau nanya-nanya nih ya Pak ya. Bapak itu sebenarnya berapa lama sih Pak kerja di KBS? Kalau saya sebenarnya kerja di KBS itu dari tahun 96 Mbak. 96, saya belum lahir Pak, Bapak udah kerja di KBS. Bulan Mei, berarti udah 24 tahun. Iya, 24 lama tahun, ya? cuma waktu itu saya masih outsourcing. Belum jadi karyawan dari KBS. Kemudian naik jadi karyawannya di tahun? Di tahun 2007. Di tahun 2007, udah lama tahun juga itu ya? outsourcing, udah lama kan Mbak ya? Alhamdulillah, tapi sekarang sudah lebih baik gitu ya Pak. Insya Allah Mbak. Gimana sih Pak ceritanya Bapak bisa tahu-tahu jadi ketua Himkar gitu? Iya. Kita kan penasaran nih, teman-teman juga pastinya penasaran kan, gimana perjalanannya Pak Heri Setiawan menjadi ketua Himkar KBS? Gimana? Sebenarnya saya juga nggak tahu Mbak ya, mengapa saya jadi Himkar gitu ya. Di ketua Himkar itu saya juga kadang-kadang merasa ini adalah sebuah impian gitu, sesuatu yang kadang-kadang saya itu ini benar nyata apa enggak sih, karena kalau menurut saya sendiri kadang-kadang nggak pede menjadi ketua Himkar itu. Karena apa? Karena di dalam anggota Himkar itu sebenarnya banyak teman-teman yang memiliki potensi yang luar biasa, yang lebih dari saya. Cuman mungkin karena ada sesuatu yang dilihat oleh teman-teman karyawan, sehingga mereka memberikan kepercayaan amanah menjadi ketua Himkar kepada saya. Sebenarnya masih banyak sih teman-teman yang punya potensi, yang punya kredibilitas dari saya, sehingga mereka sebenarnya harus menjadi ketua Himkar. Cuma karena amanah belum nyampe ke mereka, akhirnya amanah itu untuk sementara diemban oleh saya sekarang ini. Gitu Mbak. Berat gak Pak jadi ketua Himkar? Sangat berat sekali Mbak. Terlebih lagi dalam kondisi sekarang ini banyak ganjalan-ganjalan yang seharusnya kesejahteraan karyawan menjadi hal yang prioritas, tapi karena dalam kondisi pandemi seperti ini, akhirnya kesejahteraan yang harus dikeluarkan itu belum dikeluarkan, belum diaplikasikan Mbak ya, bukan dikeluarkan ya, seperti masa kenaikan gaji ya. Itu seharusnya kenaikan gaji itu kalau di PKB itu sendiri harus terrealisasi di bulan April. Cuman karena sesuatu hal manajemen kita belum bisa merealisasikannya sampai bulan Oktober ini. Ya mungkin harus banyak bersabar lah Mbak sekarang ini. Betul sih ya Pak ya. Apalagi mungkin karena ada pandemi COVID ini kali ya Pak, makanya jadi lebih lambat gitu prosesnya. Tapi kita doain aja sama-sama semoga cepat kenaikan gajinya ya Pak. Amin ya. Kita doain bersama-sama Mbak. Doain terbaik ya Pak untuk kesejahteraan insan KBS. Betul. Karena kesejahteraan itu adalah salah satu tujuan dari perusahaan kita. Betul. Itu perusahaan maju, otomatis karyawan sejahtera. Betul. Kalau perusahaan maju tidak sejahtera, kan ada sesuatu yang tidak seimbang di situ Mbak. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah yang harus dibenarkan dan diluruskan. Berarti itu emang satu KS Group itu memang belum ada kenaikan gaji sama sekali kepada semangat perusahaan? Belum ada sama sekali.
semua Krakatau Steel Group karyawan-karyawannya belum ada yang naik gaji. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut aja Pak ke visi misi dan nilai budaya yang baru ya Pak ya. Iya Mbak. Jadi visi misi nilai budaya baru kita nilai budaya KBS kan sekarang berubah ya Pak. Iya Mbak. Menurut Bapak sebagai representatif karyawan, kira-kira bagaimana Bapak menanggapi perubahan visi misi dan nilai budaya saat ini? Sebenarnya sih bagi karyawan budaya lama ya ataupun budaya baru itu sebenarnya sama saja Mbak. Cuman intinya dengan adanya perubahan budaya baru itu, maka karyawan harus lebih semangat lagi menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang ada, gitu ya. Seperti budaya baru kita sekarang ini kan actionnya seperti yang ada di sini ya, sosialisasinya sangat luar biasa gencar dilakukan oleh teman-teman dari Sekper, dari SDM dan teman-teman yang lainnya. Kita punya tim influencer Pak. Oh, udah ada influencer iya, juga ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sih nilai-nilai budaya perusahaan ini segera tersosialisasi ke semua karyawan ya. Bukan hanya actionnya, tapi nilai-nilai yang ada terkandung di dalamnya itu harus mereka pahami dan mereka harus benar-benar mengaplikasikan nilai yang ada di dalam budaya perusahaan ini gitu. Itu Mbak. Oke, dan bagaimana karyawan KBS secara keseluruhan itu menanggapi adanya perubahan visi misi dan nilai budaya? Ya. Kalau secara general sih saya yakin semua karyawan KBS pasti akan sangat mendukung dan mensupport dengan adanya perubahan nilai budaya perusahaan ini. Karena ini adalah sebuah budaya itu adalah mencerminkan nantinya karakter ya. Karakter perusahaan dan karakter karyawan itu harus indeks sejalan. Seperti dalam nilai pertama ya, nilai pertama dari action itu sendiri adalah agile ya. Agile itu adalah tangkas. Sehingga semua karyawan harus tangkas, tampil, dan mereka harus gerak cepat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan saya sangat terkesan sekali dengan nilai budaya yang kedua, yaitu customer focus ya. Berarti KBS ini sekarang ini sudah memperlakukan tingkatan lebih tinggi dari customer satisfaction, gitu kan. Dalam customer itu kan ada customer satisfaction. Kalau dulu kan kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama, tapi sekarang sudah mulai kepada customer focus. Jadi customer focus itu adalah tindak lanjut dari customer satisfaction. Berarti kalau begitu KBS sudah mulai harus fokus terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh customer kita. Gitu. Supaya bisa tercapai customer satisfaction. Iya, gitu. Jadi bukan hanya kepuasan sekarang ini dari pelanggan, tapi kebutuhan, keinginan dari customer harus segera kita realisasikan, harus kita support. Gitu. Apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan apa gitu. Kita harus menggali. Agile, customer focus. Kalau teknik itu kan teknologi ya. Alhamdulillah KBS sekarang kan sudah punya POCIS ya. Sekarang absen pun sekarang kita nggak pakai fingerprint ya, kita sudah menggunakan absen e-letter ya. Alhamdulillah itu berarti suatu langkah lebih maju bagi kita dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Sehingga dalam kondisi pandemi ini yang melakukan PFH kita bisa melakukan absensi ya di rumah gitu. Cuma tetap di sini harus diiringi juga dengan nilai yang keempat, integrity. Itu Mbak, integrity itu kalau menurut saya itu ada 3 nilai Mbak ya. Ikhlas, ya, jujur, dan komitmen. Ikhlas, jujur, dan komitmen. Ya, jadi kalau karyawan itu dalam melakukan integrity itu menjalankan nilai integrity itu dia harus ikhlas. Dalam bekerja dia harus ikhlas sehingga dia tidak dalam kerjanya itu jadi nilai ibadah gitu. Kalau nilai kerja itu udah nilai ibadah, maka insya Allah dia akan maksimal dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya. Karena apa? Semua ini adalah ibadah. Kalau ibadah pasti dasarnya karena Allah dan pasti akan maksimal kerjanya. Allah akan melihat kerja dia.
Oke, itu tadi integrity ya Pak ya. Berarti masih Tinggal kurang one lagi. one team. Nah, ini yang harus kita waspadai sekarang ini. Kita sekarang dalam one team ini sudah luntur, Mbak. Nilai-nilai budaya kita yang dulu, yang kompak, yang senantiasa saling mensupport, saling membantu, sekarang ini seakan-akan mulai pudar nilai-nilai one team ini. Seakan-akan satu divisi dengan divisi yang lainnya kurang ada keterikatan. Satu karyawan dengan karyawan lainnya kurang ada ikatan. Padahal seandainya kita dalam wadah KBS ini merasa ada keterikatan bersama karyawan, gitu ya, sesama anggota himkar, maka kita akan lebih kuat lagi dibandingkan kita tidak memiliki kepedulian, gitu. Sehingga dalam one team ini kita sudah mulai diingatkan oleh manajemen kita harus saling support, kita harus saling membantu, dan kita harus saling memiliki rasa bahwa kita ini adalah satu tubuh yang harus merasa sakit pada saat tubuhnya lain tersakiti. Pada saat tangan kita yang kiri membutuhkan bantuan tangan kanan, kita harus dibantu. Gitu. Jadi setiap beban pekerjaan yang dibebani oleh teman kita dan kita bisa membantu, kita bantu. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya batasan pekerjaan. Makanya kita harus memiliki jiwa one team. Apa yang dibutuhkan teman kita itu kita harus bantu. Itu Mbak ya. Dan yang terakhir adalah newness ya. Nah, newness ini adalah pembaruan. Jadi di KBS ini sekarang masih ada alat-alat baik itu konveyor ataupun kren ya yang usianya lebih tua dari PT KBS itu sendiri. Makanya kita di sini harus memiliki jiwa newness ya. Kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi, improvement terhadap alat tersebut supaya availability dari alat tersebut tetap handal, bisa dihandalkan. Performance dari alat itu bisa dihandalkan dan availability bisa di atas kalau bisa 95%. Dan 95%. Sehingga memberikan customer satisfaction kepada pelanggan kita. Itu Mbak. Kalau yang Bapak lihat sekarang itu gimana Pak? Performa dari peralatan-peralatan mungkin yang ada di KBS atau mungkin karyawannya seperti apa sekarang? Ya, alhamdulillah ya sekarang ini kan walaupun memang masih ada alat kita yang tertinggal teknologinya, tetapi dengan komitmen yang luar biasa dari manajemen KBS melakukan pembaruan terhadap kren kita ya. Sekarang ada kren PHC, terus ada continuous shift unloader PSU, terus ada DLC ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak nih alat-alat baru kita, dan mudah-mudahan dan bertambahnya alat baru kita memberikan kepuasan terhadap pelanggan, memberikan kebutuhan pelanggan itu bisa tercukupi, bisa terpenuhi dengan adanya alat baru kita ini. Gitu Mbak. Berarti diharapkan dengan adanya peralatan-peralatan yang baru yang mungkin lebih canggih gitu, itu bisa meningkatkan performa dari kinerjanya KBS gitu ya Pak, muat dan lain-lain. Ya mudah-mudahan dengan penambahan alat tersebut kan bisa menambah penghasilan juga gitu kan buat kita PT KBS. Dan intinya kalau perusahaan meningkat kinerjanya, meningkat penghasilannya, mudah-mudahan tahun depan bonus kita juga bisa lebih meningkat. Dan mudah-mudahan sih bonus tahun depan tidak ditahan-tahan lagi Mbak ya, di tahun sekarang ini. Gitu Mbak ya. Emang masih nilai budaya nih Pak, harapan Bapak terkait adanya visi, misi, dan nilai budaya baru di KBS itu seperti apa Pak? Harapan saya Mbak? Harapan saya sih dengan adanya nilai budaya, visi dan misi perusahaan yang baru ini, KBS kedepannya makin maju Pak. Ya, makin maju dengan meningkatnya kinerja
dari semua karyawannya. Ya, dengan ada budaya baru, karyawan semangat untuk bekerja sehingga bisa mencapai target dari EKP kita, dan endingnya perusahaan bisa maju dan karyawan bisa lebih sejahtera lagi. Itu harapan kami. Ini mohon maaf nih, by the way ada telepon dulu, jadi nggak apa-apa Mbak, nyantai aja Mbak. Yuk lanjut lagi guys. Oke, Mbak. Mohon maaf tadi ya kita kepotong karena ada telepon dari customer kita tercinta. Nomor fokus ya kan. Ini adalah penerapan realisasi aplikasi dari customer fokus. Harapan Bapak terkait apa ya? Keseluruhan perusahaan gitu Pak, mulai dari manajemennya mungkin atau karyawannya harus seperti apa, itu gimana Pak? Jadi harapan saya ya, kita dengan manajemen itu seperti customer diperlakukannya gitu. Gimana tuh Pak maksudnya? Jadi customer itu kan ada customer internal, ada customer eksternal kan. Oke. Betul nggak Mbak? Betul. Nah, tiap divisi itu di dalam perusahaan ini memiliki customer. Seperti semua karyawan itu adalah customernya divisi dari SDM. Oke. Betul nggak Mbak? Betul. Nah, makanya karena kita ini adalah customer, maka SDM pun harus melakukan customer fokus terhadap kita. Apa sih yang diinginkan karyawan? Apa sih yang dibutuhkan karyawan? Ya, BOD pun sama. BOD pun harus melakukan kita itu seperti customer, dan kita pun melakukan BOD adalah seperti customer pula. Gitu. Jadi ada timbal baliknya. Jadi apa yang diinginkan oleh karyawan dan apa yang diinginkan direksi, kita harus saling mengisi dan memberikan, gitu ya. Karyawan tentunya dari tahun ke tahun kesejahteraan itu pengen selalu meningkat, tidak stagnan di sini-sini saja. Nah, makanya manajemen pun harus bisa merealisasikan dari keinginan customer itu, karyawan itu, gitu. Harus senantiasa bisa merealisasikan kesejahteraan yang diinginkan oleh karyawan, tetapi memang tidak keluar dari koridor PKB itu sendiri, gitu Mbak ya. Tapi memang kalau ada kesejahteraan yang harus bisa dikeluarkan dari perusahaan yang tidak ada dalam PKB, dan itu ada sebagai bentuk kepuasan BOD atau manajemen terhadap kinerja karyawan, tidak ada salahnya toh Mbak, bisa dikasih kepada kita semua, pasti kalian bahagia dan senang sekali. Pastinya lah kalau itu ya Pak ya. Dan begitu pun pula karyawan harus memberikan pelayanan terbaik buat manajemen. Lakukanlah kerja yang baik, kinerja yang baik, komitmen terhadap apa yang telah dia ikrarkan di dalam PKB, dalam perjanjian kerja kita dengan manajemen, disiplin, gitu ya, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, tepat waktu, gitu. Saya kira kita sebagai karyawan dan manajemen akan terjadi hubungan yang harmonis. Disitulah akan masuk ke dalam nilai budaya one team, gitu Mbak. Berarti kalau kayak gitu harus ada sinergi antara karyawan dan juga manajemen. Ya, intinya ada sinergi antara karyawan dan manajemen serta BOD, gitu Mbak. Kayaknya udah cukup ya Pak untuk podcast kita kali ini. Oke, Terima Mbak. kasih banyak Pak Heri udah mau berkenan hadir di podcast perdana kita episode pertama. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa saya ingatkan lagi kembali untuk subscribe ke channel YouTube-nya PC Krakatau Samudra supaya bisa tetap update untuk podcast di bulan selanjutnya. Kalau gitu kita tutup aja ya Pak. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Bye.